Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 322101001 dari program studi Elektronika Manufaktur A Pagi. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Implementasi Penggunaan Drone dalam Kehidupan Manusia di Era Modern. Apa itu drone? Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar jarak jauh. Drone juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, drone banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik kebutuhan pengambilan gambar maupun untuk kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya jenis-jenis drone. 1. Quadcopter. Jenis drone quadcopter, jenis drone sipil yang paling awal dan paling populer di dunia. Jenis ini bisa mudah Anda temukan di pasaran. Modelnya menggunakan 4 baling-baling dalam formasi persegi yang semuanya berfungsi untuk mengangkat dan membelokkan drone. Yang kedua, GPS drone. GPS drone ini merupakan drone yang selalu terhubung dengan sinyal GPS dari satelit. Keistimewaannya, drone ini bisa kembali ke titik keberangkatan tanpa perlu kita kendalikan. Drone bisa kembali ke titik awal saat mulai kehabisan baterai atau sudah di luar area kendali remote control. Ketiga, helikopter drone. Helikopter drone hanya menggunakan satu mesin saja. Persis yang biasa Anda lihat dalam sebuah helikopter, penggunaan satu mesin rotor justru membuat jenis drone ini lebih mudah untuk dibuat melayang tetap di satu titik. Menerbangkan drone ini pun relatif lebih mudah dibanding dengan drone 4 baling-baling. Begitu pula saat akan menurunkannya. Apalagi dilengkapi dengan landing bar di bagian bawah drone yang sama persis dengan yang ada di helikopter. Selanjutnya, implementasi penggunaan drone dalam kehidupan manusia di era modern yaitu 1. Fotografi dan videografi. Para penghobi fotografi dan videografi profesional biasanya memiliki pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan untuk memotret dan merekam objek dari ketinggian. Kedua, militer. Penggunaan drone ini bidang militer mulai masif dilakukan. Drone sangat efektif untuk strategi perang, menguasai musuh hingga menjadi mata-mata dan pengumpulan informasi. 3. Bencana alam. Bencana alam bisa membuat akses antar bantuan ke lokasi bencana terputus. Kecanggihan drone pun dimanfaatkan ketika bencana tiba, seperti melacak korban, mengumpulkan dan mengirimkan sampel medis, persediaan dan obat-obatan ke daerah terpencil dan tidak terjangkau. Selain itu, drone juga bisa menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi manusia dan membantu dalam skenario pencarian dan penyelamatan. Yang keempat, pertanian. Pada pertanian, drone dapat meningkatkan produksi tanaman dan memantau pertumbuhan tanaman. Drone dapat terbang tinggi untuk memberikan informasi terkait masalah irigasi, variasi tanah, serangan hama, dan kondisi kesehatan tanaman. Yang kelima, lalu lintas. Drone juga dapat membantu mengontrol lalu lintas. Dari ketinggian, drone dapat merekam padat atau tidaknya jalanan, serta apakah ada peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan drone. Pertama yaitu kelebihan drone. Kelebihan drone harga yang lebih murah dibandingkan pesawat berawak. Tidak perlu pilot atau tenaga ahli yang mengendalikan, cukup kita mengontrol memakai remote control. Ukurannya yang tidak sebesar pesawat yang asli, perawatan yang cukup mudah dan biaya yang terjangkau, memiliki sistem navigasi yang sangat canggih, mampu mengontrol dengan jarak jauh. Selanjutnya, kekurangan drone. Kekurangan drone tidak dapat terbang terlalu jauh dengan kontrol sistemnya, rawan rusak apabila terdapat cuaca yang buruk, memiliki energi yang untuk terbang yang cepat habis, harus ada orang yang bisa dan paham tentang sistem pengoperasian drone, tidak bisa terbang tanpa bahan bakar, harganya cukup mahal bagi masyarakat biasa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.